Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya cintai ibunda semuanya, jamaah Majelis Taklim Mahfaza, yang semoga siang hari ini kita mendapatkan ridha Allah. Kita awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita semuanya dimampukan oleh Allah. Tidak mudah ngaji di saat liburan seperti ini, Bu. Hawanya mau kemana, Bu? Piknik, jalan-jalan. Bahasanya piai-piai sekarang itu healing, kan, Bu? Masya Allah, healing katanya gitu. Masya Allah, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kaki kita, pikiran kita, tangan kita masih diringan langkahkan untuk melangkah kepada kebaikan. Semoga nikmat ini selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka mari kita syukuri dengan menggunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami semua yang duduk di majelis ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kami pertolonganmu melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita sangat akrab dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ila akhir ayat. Ada satu kalimat yang ingin siang hari ini kita garis bawahi bersama. Bahwa di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata abdun. Padahal Allah bisa saja menggunakan kata-kata Muhammad. Allah bisa saja memilih menggunakan kata-kata penutup para nabi. Allah bisa saja memilih dengan kata-kata kalimat manusia paling mulia. Tetapi Allah memilih kata-kata yang telah memperjalankan hambanya. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, sebelum kita seorang istri, kita adalah seorang hamba. Sebelum kita seorang ibu, kita adalah seorang hamba. Sebelum kita seorang pejabat kah, guru kah, kepala sekolah kah, Bu RT kah, atau menjabat kedudukan apapun di muka bumi ini, kita adalah seorang hamba. Dan sebelum menjadi anggota masyarakat dimanapun kita berada, kita ini kedudukannya adalah seorang hamba. Dan para ulama mengatakan ciri-ciri hamba itu 4. 1, hamba itu senang dengan apa-apa yang Allah senangi. Allah senang tidak kalau kita ngaji seperti ini, Bu? Maka kita pun harus senang dengan kegiatan seperti ini. Ciri yang kedua, hamba itu enggak senang dengan yang Allah enggak senang. Allah tidak suka. Mohon maaf, kita menggunjing, kita mengambil hak orang lain, kemudian kita merengut kepada orang tua, kita merengut kepada suami, Allah enggak senang. Maka kalau Allah enggak senang, kita pun hambanya harus ikut tidak senang terhadap perbuatan yang seperti itu. Yang ketiga, apa kata para ulama? Hamba itu cirinya ridha dengan yang Allah takdirkan kepada kita. Hidung kita itu sudah yang paling pas ukurannya, Bu. Boten kemancungan, boten ke? Makanya orang yang tidak ridha lantas membuat hidungnya jadi apa, Bu? Nah, dipertanyakan kehambaannya kepada Allah. Dan yang terakhir lalu Allah matur, para ulama matur, hamba itu murka dengan yang Allah murkai. Allah tidak senang dengan perempuan yang berjalan berlenggak-lenggok seperti pono unta.
Diungkapkan dari mana? Rasulullah mengungkapkan. Apa yang Rasulullah ungkapkan itu dari pengungkapan dari Allah. Maka ibu, kita pun tidak senang melakukan yang demikian karena Allah murka. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk memperbaiki kedudukan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Taib ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkali-kali gambar ini muncul. Hadza huwa hajmul qurrah al-ardiyah binisbah lisyams wallati hiya najbah wahidah min malayinin nujum al-mutanathirah fi majaratina faqat. Bapak Ibu, yang diberikan panah itu adalah gambar bumi, ya Bu. Sedangkan yang oranye besar itu apa Bu? Matahari. Sekarang ditanya, Masjid Fatimahuz Zahra itu di mana Bu? Oh, enggak kelihatan. Berarti kita juga enggak usah bangga. Hari ini ngaji, hari ini kita baca Quran, kita enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kecuali ketika kita melakukannya semuanya dengan ikhlas, baru Allah lihat. Karena Allah tidak melihat bangunan, tidak melihat perjalanan kita ke sini tadi bagaimana. Tetapi begitu kita duduk di sini, kita ikhlas mengharap ridha Allah, baru kelihatan dari Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, tokonya ibu, BPKB-nya ibu, STNK-nya ibu, gelangnya ibu, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan sama sekali. Maka kalau ibadah saja kita tidak boleh berbangga di hadapan Allah, apalagi membanggakan dunia. Saya tulis besar-besar, Bu, di dunia ini tidak ada hak milik, adanya hak pakai. Nah, Bu, kalau sudah habis hak pakainya ya sudah, gelas pecah, mangkok pecah, suami diambil Allah, istri diambil Allah, anak diambil Allah, orang tua diambil Allah. Kita hanya hak pinjam, hak pakai. Tetapi yang memiliki siapa? Allah. Kalau masih ingat kajian kemarin dengan Ustadz Ridho Febri, kata-kata litas kunu di dalam Al-Quran diulang berapa kali Bu? Nah, si kelalen, yang teleng-eleng Ustadznya bagus, lembut gitu ya Bu. Yang itu-itunya kelalen gitu ya Bu, Masya Allah. Maka sebelum menyambung kepada kajian, Masya Allah, ada 4 tempat di mana perempuan itu digandengkan dengan satu tempat di muka bumi ini, yaitu kata-kata perempuan digandengkan dengan rumah. Masya Allah. Kalau kemarin beliau menyinggung litas kunu 4 kali diulang di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah mengulang kata-kata perempuan digandengkan dengan sebuah tempat. Masya Allah. Digandengkan dengan apa? Ternyata di dalam Al-Quran 4 kali pengulangan kata-kata perempuan digandengkan dengan satu tempat bernama rumah. Masya Allah Bu. Makanya ketika Rasulullah berkata baiti, loh kok rumahku surgaku. Tadi perempuan digandengkan dengan apa Bu? Rumah. Kenapa kemudian Rasulullah kok baiti jannati, kok bukan masjid? Karena di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan-perempuan yang mampu menghadirkan suasana surgawi di rumah. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayatnya ke-32, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu wahai perempuan tetap di rumahmu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu wahai perempuan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Masya Allah. Kalau dahulu disebutkan di dalam riwayat itu, wanita jahiliyah itu kalau tawaf di Ka'bah itu dengan cara telanjang, Bu. Lalu laki-laki itu menyaksikan perempuan-perempuan itu tawaf. Itu cuman di Ka'bah. Sekarang perempuan banyak menggunakan pakaian ketat, lagi tipis, kelihatannya panjang tapi sobekannya juga panjang. Keliling kemana-mana, nun sewu, ke pasar, ke mall, ke toko. Kalau dulu hanya keliling Ka'bah, kalau sekarang keliling kemana-mana. Mana yang lebih jahiliyah Bu? Nah,
Fi buyutikunna, buyut jamak daripada bait, kunna jamak untuk mengungkapkan kalian wahai perempuan. Laki-laki, rumah digandengkan dengan apa, Bu? Dengan wanita. Apa kata Allah? Diam di rumah. Jadi kalau ada saudara kita yang hari ini memilih diam di rumah, itu bukan perempuan kuper. Itu perempuan yang melaksanakan syariat Islam, perempuan yang sedang menjalankan sunnahnya Nabi untuk diam di rumah. Kenapa ayat diam di rumah ini kok digandeng dengan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula? Karena perempuan kapan berdandan? Ketika dia senang keluar. Ibu di rumah dengan di luar rumah cantik mana? Cantik? Loh, ini Allah, Bu. Kenapa sih rumah kemudian digandengkan dengan perempuan? Kok langsung digandengkan? Janganlah kamu berhias seperti berhiasnya perempuan jahiliyah. Karena kita tidak berhias kalau kita tidak keluar rumah. Maka nanti di dalam buku ini 40 hadis tentang wanita, 40 wasiat Rasulullah SAW kepada wanita. Di antaranya apa Rasulullah? Diam di rumah. Karena ketika kita tidak berpuasa diam di rumah, kita akan keluar rumah. Dengan keluar rumah kita akan lebih banyak berapa, Bu? Berdandan, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, warawadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita, dalam kurung ini terjemahan Zulaiha, sebenarnya tidak juga, yang Yusuf tinggal di rumahnya. Rumah digandengkan kepada siapa lagi? Wanita. Diceritakan di dalam kisah ini yang menggoda Nabi Yusuf siapa, Bu? Istrinya Fir'aun. Wa ghallaqatil abwab. Ghallaqat, Ibu tahu kunci bahasa Arabnya miftahun apa, Bu? Kunci. Jadi kalau dikunci itu cuma diceklek, kalau dia ghallaqatil abwab itu ceklek, 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 ceklek. Jadi kalau sekarang sudah dikunci, masih digrendel, masih dibikinkan gembok, masih dibikinkan gerandel dari kayu, kayak rumah-rumah zaman dahulu itu kancingnya dari kayu, itu makna wa ghallaqatil abwab. Jadi Yusuf itu digoda sebegitu rapatnya, tapi satu kalimat qala ma'adzallah, dengan satu kalimat itu godaan perempuan amblas semuanya, Bu. Ini kalau bapak-bapak sudah ngaji ini kalimatnya begini. Kalau lihat perempuan cantik qala ma'adzallah, lihat perempuan pakai baju seksi qala ma'adzallah. Tapi kalau belum ngaji ya, kalau lihat perempuan cantik, pandangan pertama rezeki, maka mripate dijagani supaya tidak apa, Bu? Tidak berkedap. Karena pandangan kedua sudah apa, Bu? Kan dosa sudah, Bu. Ini Masya Allah, tuh kan yang digarapi bapak-bapak, harusnya bilang bapak-bapak. Enggak, saya mau garap ibu-ibu kok. Biar bapak-bapak itu bagiannya Ustadz Ridho Febri, ya kan, Bu? Adil, Bu. Perempuan lain. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Itu juga digandengkan dengan perempuan. Di dalam surat At-Talaq yang terakhir. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jadi rumah laki-laki digandengkan dengan kata-kata apa? Perempuan. Dan indahnya, Bu, ketika tadi perkara yang baik, nasihat yang baik, kisah yang baik, kapan rumah tidak digandengkan dengan perempuan? Terdapat di dalam satu ayat, ayat An-Nisa ayat ke-15. Apa, Bu? Wallati ya'tinal fakhisyata min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang berbuat keji. Dia berzina, dia mengkhianati suaminya, dia membuka aurat. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, khusus yang berzina datangkanlah mereka 4 orang saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Hanya rumah tok, enggak ada hubungannya dengan perempuan. Seolah-olah dari ayat-ayat ini Allah ingin mengatakan mereka rumah yang baik selalu digandengkan dengan perempuan. Sementara perempuan yang berbuat buruk dia tidak dihubungkan dengan rumah.
Sudah, kalau mau berbuat buruk silahkan. Kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga, nggak ada lagi kehormatannya, nggak ada lagi hubungannya dengan suami, seolah-olah begitu. Silahkan kamu berbuat buruk di luar rumah sana. Tetapi perempuan yang baik selalu akan mempertahankan status. Bu, rapi itu bukan jilbabnya rapi, dandanannya rapi, tapi di rumahnya berantakan. Rapi itu kalau keluar rumah rapi, di rumah juga rapi. Di luar rumah baik, di dalam rumah lebih baik. Di luar rumah alim artinya menjaga diri kita menjadi orang yang menuntut ilmu. Di dalam rumah kita pun demikian. Maka ibunda, barometer kesuksesan perempuan ketika urusan rumahnya itu beres. Maka bu, tanda tanya. Kalau kita lebih senang pergi, lebih senang keluar rumah, lebih senang dengan orang lain, tapi kita tidak betah di rumah, mestinya tempat yang paling menyejukkan untuk kita itu di mana bu? Di rumah. Tempat yang paling menyenangkan untuk suami kita di mana? Maka kita yang bertugas, kita itu tugas utamanya membuat rumah kita senyaman seperti surga. Makanya Rasulullah berkata, baiti jannah. Tapi nek senang jero omah ngudungan, omahe pripun bu? Nah, nek senang jero omah cerewet, nek senang jero omah berketut raine dilempet-lempet, nek senang jero omah. Kemarin saya dari Batur makan jajan itu namanya katanya awuk-awuk bu. Itu tuh jongkong kalau orang Kaliwiro bilang. Oh namanya awuk-awuk. Oh ya Allah, nek sing teng jero omah niku rupane riwuk-riwuk nemu. Maka saya Masya Allah, kemarin ada kegiatan diselenggarakan oleh Alisa Hodijah itu sama Mbak Ina Salon Muslimah itu bu. Cara apa bu? Caranya ini cantik-cantik. Saya senang karena cantik-cantiknya tidak mau buat di luar. Cantik-cantiknya mau buat dia apa bu? Nah supaya nanti suami pulang baca ayat kursi gitu ya bu. Tiba-tiba ada perempuan cantik dikiranya hantu, ternyata istrinya. Harusnya tuh jangan seperti itu ya bu. Masya Allah, ketika melihat istrinya cantik seperti bidadari, ketika keluar rumah melihat perempuan lain jadinya wajahnya seperti apa bu? Hantu. Gitu, jangan kebalikan. Kalau di rumah lihat hantu, di luar lihat bidadari, harus dibalik. Sekarang itu 4 tempat. Sekarang kita kembali kepada yang diajarkan Ustadz Ridho. Ada 4 katalitas kuno. Yang pertama, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setelah azwaja ibu akan menemui kata-kata apa? Litaskunu. 1. 2. Huwallazi ja'ala lakumul laila. Ibu mendapati kata-kata apa lagi? Litaskunu. Kata-kata ketenangan, kata-kata kecenderungan tadi disematkan pada pasangan, yang kedua disematkan kepada malam. Ketiga, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Setelah itu ibu mendapati kata-kata apa? Litaskunu. Litaskunu digandengkan dengan kata-kata lail. Yang terakhir, Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Kalimat selanjutnya litaskunu. Kalimat pertama digandengkan kepada pasangan, kalimat yang kedua litaskunu digandengkan kepada malam. Artikel dan ceramah ini sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Budi Asyari dari tahun 2012. Mbak Eva menyambung lidah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, supaya kita tentram dengan pasangan kita, supaya suami kita tentram dengan kita, yuk. Kok kalimat yang lain, kok litaskunu itu disambungkan dengan malam? Ada apa dengan malam? Maka wahai perempuan, maka ada judul ceramah wanita atau istri setenang malam, kata beliau kemarin. Loh, kenapa malam? Iya, ketika sakinah itu digandengkan kepada perempuan, kepada pasangan. Oh, kenapa kemudian sakinah itu digandengkan dengan kata-kata malam? Litaskunu, supaya kita tentram. Ada apa dengan malam itu? Maka lihat, ada satu ayat di dalam surat Ali Imran ketika Allah berfirman, tulijul laila fin nahar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.
Lihat kata-kata selanjutnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Allah yang mengeluarkan kehidupan dari segala sesuatu yang mati. Dahulu kita hidup di mana? Enggak jelas. Di alam sana. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian Allah mengeluarkan kematian daripada yang hidup. Ibu, ketika Allah memasukkan malam dari siang, itu Allah menggunakan kata-kata tulij. Yang itu artinya pelan-pelan. Coba ketika sore hari langsung gelap makpet, napa pelan-pelan? Matahari sore asar mulai pripun, Bu? Mulai alon-alon. Kemudian jam 5, jam setengah 6 sudah mulai apa, Bu? Kemudian jam 6 sekarang sudah gimana, Bu? Tersisa semburat merah itu, Bu. Senja ya, Bu. Napa langsung begitu jam 3 Allah langsung bengi, langsung rapat atau tidak? Tidak. Sekarang bagaimana Allah memasukkan siang dari malam? Ketika pagi itu langsung biar matahari seperti jam 12 atau pelan-pelan, Bu? Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan mulai padang. Nanti mulai agak kuning-kuning kulitnya. Setelah itu syuruk. Setelah itu matahari apa, Bu? Terbit. Setelah itu jam 12 sinar matahari bagaimana, Bu? Pelan. Tapi ketika Allah berbicara tentang kematian dan kehidupan, Allah itu ngambil nyawa orang, permisi dulu, oh kamu mau mati minggu depan ya, atau secara tiba-tiba? Tiba-tiba. Tapi berbeda dengan Allah memasukkan malam. Maka kemudian Masya Allah guru-guru kita mengatakan, Bu, di antara ciri perempuan setenang malam, itu adalah dia itu semuanya itu dilakukan dengan apa, Bu? Pelan, lembut, perlahan. Menyelesaikan masalah tidak beras-beras, menyelesaikan masalah tidak buru-buru. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah, kita tuh tidak boleh buru-buru, doa kita tuh langsung mak jeglek, begitu angkat tangan langsung dikabulkan. Semuanya kita selesaikan dengan apa, Bu? Pelan. Sekarang ibu kalau ngendiko dengan suami, dengan ngendiko dengan orang, lembut dengan siapa? Lembut dengan suami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, jangan, Bu. Pelan, pelan, semuanya pelan. Kita ngajak orang lain berubah pun apa, Bu? Pelan. Sudah pertama ngajinya dulu, auratnya nanti pelan-pelan. Oh masih ketat dulu, ndak apa-apa, yang penting ngaji dulu, Mbak. Nanti kan lama-lama risih datang ke pengajian menggunakan pakaian, nanti lama-lama jadi omber. Oh jilbabnya masih sempit, ndak apa-apa. Nanti lama-lama pelan-pelan Allah yang akan menuntun hati orang itu untuk memanjangkan jilbabnya. Maka begitu juga ketika kita menghadapi perkara sesuatu di dalam rumah tangga, kita selesaikan dengan apa, Bu? Dengan suami pun bicaranya pelan-pelan. Kemarin sudah diajari kan, Bu? Ibu sudah praktek di rumah? Kemarin saya di WA jamaah dari Banjarnegara, Ustazah saya sudah praktek. Praktek apa, Bu? Begitu kondur kantor, suami itu saya sambut, saya peluk. Sebenarnya saya tuh malu banget karena saya nggak pernah seperti itu. Kemudian suaminya itu komentarnya nggak sampai ayat kursi sih, Bu. Tapi suaminya bilang, Masya Allah, tumben. Nah, Bu, tumben. Meskinya tumbennya itu dilakukan dalam perkara seperti ini. Ya, minta maaf ya. Nah, Bu. Sampai suami kita tuh, ada apa tuh sebenarnya, jarang banget kamu minta maaf kok sekarang minta. Jangan sampai suami kita ketika kita maaf, lah paling jaluk ngapura siki engko dibaleni. Nah, Bu. Tumben itu semestinya dilakukan untuk perkara-perkara yang seperti itu. Masya Allah, istri saya jarang minta maaf kok minta maaf ini, tumben ini ada apa ini, Bu? Jangan sampai ketika berbuat baik suami kita bilang itu menunjukkan kita jarang melakukan hal yang demikian. Itu praktek WA kepada saya dengan emot senyum itu. Masya Allah, ada yang langsung praktek. Ibu sudah langsung praktek atau belum? Ketika naik mobil tangan suami kita digini-gini ini loh, Bu. Sudah pernah praktek atau belum, Bu? Masya Allah, alhamdulillah sebentar lagi sampai rumah ya. Teh ayo ya, Bu. Atau ketika mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Digini-gini ini loh, Bu, tangannya, Bu. Bismillah. Nanti nggak jadi nyopir malah balik lagi ke rumah ya, Bu. Masya Allah. Begini, lembut, pelan. Mau bicara saja pelan. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, doa yang sering dijadikan muqaddimah ketika orang itu mau mulai ceramah, Rabbis shrahli, itu doanya siapa? Nabi Musa. Ketika mau berdakwah kepada kaumnya siapa?
Fir'aun. Ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, kata Allah, bicaralah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Suami kita bukan Fir'aun, jauh daripada Fir'aun. Kemaksiatannya tidak seperti Fir'aun. Kenapa kita tidak berbicara dengan cara yang lembut? Maka ibu perlahan menyelesaikan segala sesuatu itu apa bu? Nah, buatan beras-beras caranya. Sekarang malam yang kedua. Amma yatasaalun. Sampai kepada ayat waja'alna al-laila libasa. Apa arti kata libas? Apa? Lail itu malam, libas itu apa? Libasun. Apa bu? Pakaian. Dan kami jadikan malam itu pakaian. Maka perempuan yang punya ciri-ciri yang kedua, istri setenang malam. Malam itu sifatnya pakaian. Maka istri, perempuan, gadis, menantu, anak, ibu yang punya ciri-ciri menenangkan itu adalah selalu menjadi pakaian untuk suaminya. Salah satu ciri pakaian nutupin apa bu? Nah, niki tingkat pinten, niki sing teng mriki bu. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tertutup oleh apa bu? Maka perempuan yang baik itu menjaga rahasia rumah tangga. Boleh nggak kalau curhat? Boleh, dalam rangka mencari solusi. Maka saya sering ketika ada ibu datang ke rumah, bu tolong jangan cerita lagi. Karena kita itu punya kebiasaan bercerita, bu. Tolong jangan cerita lagi, sudah cukup ceritanya kepada orang yang kira-kira akan memberikan kepada kita jalan keluar. Kalau tidak jatuhnya ghibah, kalau tidak jatuhnya membuka aib. Libasa, ibu. Masya Allah. Begitu juga suami bu. Anda yang datang di sini, suami saya akan berkata bu, Masya Allah, siapa sih yang paling tahu bau ketek kita itu siapa bu? Suami kita. Dan seperena sekian tahun dijaga aib itu, masih setia mendampingi kita semuanya. Siapa yang paling tahu maaf koreng, bekas cacar atau lipatan-lipatan kulit karena kita itu tumbuh dengan sempurna? Siapa yang paling tahu bu? Suami kita. Ditutup hari ini masih setia mendampingi kita mencari nafkah untuk kita. Maka apakah kita tidak ingin membalas kebaikan suami kita dengan kita pun menutup segala keburukan suami kita? Ditutup kepada mertua, ditutup kepada orang tua sendiri, ditutup. Tampakkan yang baik-baik. Kalau Anda ingin membuka dalam rangka mencari solusi, dalam rangka mencari tolong kuatkan saya, tolong saya diberi jalan keluar, gimana ini seperti ini, itu malam. Kemudian kemarin Ustadz Ridho Febri mengatakan ada pillow talk, gitu ya bu? Pillow itu bantal, talk itu jadi bantal bicara, gitu ya bu? Masya Allah. Orang malam itu tidur atau bekerja? Tidur itu orang butuh ketenangan atau butuh yang rame-rame bu? Maka kemudian perempuan-perempuan setengah malam itu selalu memberikan ketenangan. Makanya doanya itu kan aku letakkan lambungku kan bu. Orang meletakkan itu kan karena udah pengen istirahat. Tenang. Karena istrinya itu memberikan ketenangan kepada suaminya. Tenang. Mah ayat muluane. Nah gitu bu. Kalau suami membawa ada masalah tuh jangan muluane wis domongi ketuwingi pak kaeke koyo ngene papa orang ngandel karo mama. Jangan seperti itu bu. Tenang dulu. Sebagaimana tenangnya Khadijah ketika menyambut baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tenang. Lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Rafath itu apa bu? Berkata dalam tanda kutip jorok, tapi kepada siapa bu? Kepada suami. Oh mama cantik, mama apa dan seterusnya. Boleh. Bolehnya kapan? Malam. Ketika malam harinya kamu berpuasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki nih bu. Malam itu diumpamakan malam kan? Lailah. Lailatas siyam boleh. Kenapa? Malam itu punya sifat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling menjaga rahasia di antara kita. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini lihat. Ketika perempuan bicaranya itu baik. Ibu masih ingat cerita istri Fir'aun? Lihat ayat ke-9 Al-Qasas. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak.
wala taqtuluh asa ayanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Lihat, ibunya Musa melahirkan di tahun Musa membuat kebijakan semua bayi harus apa, Bu? Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i, susui. Wa idza khifti, kalau kamu takut, fa'alqihi fil yammi, simak ayatnya, wala takhafi wala tahzani, hanyutkan dia ke dalam sungai, wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, inna radduhu ilaika, aku akan kembalikan anak yang engkau susui itu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan dia sebagai seorang rasul. Faltaqathu alu Fir'aun, kemudian ketika dihanyutkan di sungai, yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan, untuk jadi musuh Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Tetapi lihat ketika Allah bercerita tentang istrinya, wa qalat imra'atu Fir'aun, yang please jangan dibunuh. Qurratu ainil li walak. Siapa tahu anak ini akan menjadi penyejuk mata untukku dan untukmu. Kelak Musa menjadi qurrata ayunnya Aisyah bintu Muzahim. Karena Aisyah bintu Muzahim nanti meninggal dalam keadaan bertauhid kepada, lihat Bu, ini ucapan istri. Sekarang pertanyaannya, Musa jadi dibunuh atau tidak? Tidak. Masih ingat kajiannya? Inilah the power of bisikan istri. Ya, please jangan dibunuh untuk saya. Please, pelan ngomongnya Bu. Dia berbisik kepada suaminya sekali berFir'aun. Tunduk enggak hatinya Fir'aun? Itulah kekuatan bicara baiknya perempuan. Itulah kekuatan bicara baiknya istri. Itulah kekuatan ketika lisan para istri itu bicaranya hanya yang bagus-bagus. Pantang bagi kita mengatakan suami kita, bojone nyong mono ngudungan, bojone nyong mono atos, bojone nyong mono angel, bojone nyong mono riwil. No. Sehingga kita membayangkan, ya Allah, seandainya suami saya seperti Ustadz, itu kan kufur. Itu artinya suami kita tuh nggak baik kayak beliau. Itu bisikan seorang istri, hati-hati Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau laki-laki yang dilaknat oleh Allah bernama Fir'aun, ketika dibisiki oleh istrinya, yang tolong jangan dibunuh, luluh hatinya Bu. Kenapa kita yang beriman, suami kita yang beriman, kita tidak berbisik yang baik-baik Bu? Suami saya baik, suami saya nurut, suami saya lembut, suami saya gampang, suami saya begini, yang baik-baik semuanya. Dan itu akan tembus. Wong hatinya Fir'aun saja tembus, kok hati suami kita tidak tembus? Insya Allah akan ditembuskan. Maka mulai hari ini, oh suami kita tidak romantis, kita lisannya bilang apa? Suami kita mohon maaf Bu, jangan bilang suami kita galak, suami kita tegas. Ibu kalau punya teman kok seneng cerita, kan kita suka bilang teman saya cerewet, jangan. Teman saya pandai berbicara. Kalau ada orang pelit jangan bilang pelit, teman saya itu sangat hati-hati. Nah, Bu. Kalau suami saya galak jangan galak, suami saya sangat tegas. Mari kita berbisik yang baik. Itu berlaku untuk anak kita, Bu. Untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita. Pastikan yang keluar dari lisan kita adalah bisikan yang baik. Mbak Eva mau ngulangi lagi, ini hanya cerita lama. Allah menitip salam untuk Siti Khadijah melalui Jibril. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat maha inaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Jibril berkata, waktu itu Khadijah belum datang. Jibril datang kepada Nabi, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, ini Khadijah, nanti setelah ini Khadijah akan datang dan bersamanya sebuah bejana berisi lauk, makanan, minuman. Ya Rasulullah, jika dirinya nanti sampai, berarti Khadijah sudah datang atau belum? Belum. Katakan padanya bahwa Rabbnya
dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan juga kabarkan pula kepada Khadijah bahwa untuknya rumah di surga terbuat dari emas. Ciri-cirinya 2, 1 nyaman, ciri-ciri yang kedua tidak bising dan tidak capek maksudnya, Bu. Allahu Akbar. Ibu dapat salam dari Pak Bupati atau Pak Gubernur, senang atau tidak, Bu? Misalnya ibu punya produk, tiba-tiba produknya dikomen sama orang terkenal, senang atau tidak, Bu? Ini ada perempuan dapat salam dari Allah, dari Robnya, dan dari malaikat Jibril, utusan Allah yang paling taat, tidak pernah bermaksiat. Siapa perempuan itu? Namanya Khadijah. Dari salam itu dikabarkan kepadanya juga bahwa dia dijaminkan kepadanya rumah di surga yang punya 2 ciri-ciri. 1, nyaman tidak bising. 2, tidak ada kelelahan di dalamnya. Kenapa Khadijah dapat hadiah 2 rumah ini, Bu? 1, karena tidak pernah ada teriakan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada nada tinggi di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada bantahan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada teriakan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari istri bernama Khadijah kepada suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan seperti kemarin, Bu. Perempuan itu kekurangannya 1, kalau dingendikani suami telinganya dia apa kemarin, Bu? Ditutup, tutupnya dibuka. Jangan. Gak ada bising, karena selalu memberikan ketenangan. Bertemu Rasulullah dengan malaikat Jibril di Gua Hira, turun 7 kilo jaraknya Gua Hira dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Oleh Khadijah diapakan, Bu? Dipeluk. Gak cuma dipeluk, ora apa-apa. Gak cuma begitu, dicarikan solusi. Kalau kamu masih belum tenang dengan pelukanku, wahai suamiku, yuk saya antarkan kepada Waraqah bin Naufal. Lalu didatangkan Rasulullah, diajak kepada Waraqah, ditanyakan ini apa? Kata Waraqah, suamimu itu calon nabi. Kalau umat akan menentangnya, ya Allah, seandainya aku masih hidup, kata Waraqah, aku akan berdiri di barisan orang-orang yang membela suamimu. Tapi Waraqah tidak lagi hidup ketika Rasulullah SAW menjadi nabi. Tidak cuma menenangkan, gak cuma dipeluk, dicarikan solusi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pantas ketika Rasulullah SAW mendapati Aisyah cemburu, lalu Rasulullah berkata, tidak ada satupun perempuan yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam. Masya Allah. Karena Khadijah beriman di saat semua orang Mekah belum ada yang beriman. Karena Khadijah menafkahkan seluruh hartanya untukku berjihad di jalannya Allah. Karena Khadijah melahirkan dari rahimnya anak-anak yang tidak dilahirkan oleh istriku yang lain. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk, saya juga belum bisa. Yang bicara ini juga belum bisa menghadirkan ketenangan di rumah. Di rumah masing teriak-teriak, neriaki anaknya, Bu. Kakak, jangan rebutan adik, gitu, Bu. Masih sering ada teriakan. Meskipun sudah sekuat tenaga, semoga tidak ada bantahan sekalipun di rumah. Sami'na wa aton. Tidak boleh sami'na wa tak pikir-pikirna. Kalau enak ya dijalani, tidak enak tidak dijalani. Itu namanya sami'na. Sekarang Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Bagaimana ceritanya? Ketika Rasulullah membuka Mekah, Fathu Mekah, kata Rasulullah, semua orang selamat. Tapi ada laki-laki yang langsung sama Allah dibolehkan untuk dibunuh. Salah satunya adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal, karena syadidnya permusuhannya dia dengan Rasulullah SAW. Jadi di antara sekian banyak orang yang tinggal di Mekah selamat, Ikrimah boleh disembelih, boleh dibunuh, Bu. Halal darahnya. Maka Ikrimah lari. Apa yang dilakukan istrinya, Bu? Ini istri, Bu. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada jaminan keamanan untuk Ikrimah apabila Ikrimah masuk Islam?
Lalu Rasulullah berkata, pergilah kepada suamimu. Kalau dia masuk Islam, maka dia selamat. Jaminannya selamat. Maka orang Islam itu, bagi orang Islam yang lain, dia selalu selamat. Tidak menyakiti wajahnya, tidak melukai, ucapannya tidak melukai. Rasulullah berkata kepada istrinya Ikrimah, kalau dia mau masuk Islam, dia selamat. Apa yang dilakukan istrinya Ikrimah? Dia pergi mencari suaminya. Yang dalam riwayat diriwayatkan dia pergi jauh. Ada yang mengatakan dia naik kapal. Di tengah-tengah kapal dia tuh manggil Lata, Uzza. Siapa lagi Tuhannya? Lata, Uzza, satu lagi Manat, Lata, Uzza, satu lagi ada lagi siapa? Hubal ya Bu. Dipanggil ini, mana Lata, Uzza dipanggil. Tapi badai itu terus. Sampai akhirnya Ikrimah itu kembali lagi ke kota. Sampai dia bertemu dengan istrinya. Kata istrinya, wahai Ikrimah, kalau kamu mau masuk Islam, jaminanmu adalah ini loh Bu, mencarikan solusi bagi suami. Bukan menambah masalah. Tapi gimana suami itu ketika ada masalah, ada kita, bismillah. Ada saya, ada Allah Pak. Saat semua orang gak percaya, Khadijah percaya. Saat semua orang Muhammad bilang dusta, aku masih percaya. Mencarikan solusi. Singkat cerita, Ikrimah masuk Islam. Perang bersama Khalid bin Walid. Ketika perang, nyangsak ke depan musuh. Kata Khalid bin Walid, Ikrimah jangan ke depan. Jangan ke depan, bahaya sekali, musuhnya bisa membunuhmu. Apa kata Ikrimah? Jangan kau halangi aku baru masuk Islam. Kamu sudah lebih dulu dari aku, wahai Khalid bin Walid. Maka dulu aku menggunakan seluruh hartaku untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biarkan hari ini aku menggunakan seluruh hartaku untuk berjihad di jalan Allah. Dan dulu aku telah membunuhi orang Islam. Sekarang dengan pedangku ini akan aku bunuh sejumlah orang Islam yang aku bunuh dulu. Akan aku bunuh orang-orang kafir itu. Maka dia nyangsak terus ke depan Bu. Dia tidak menghiraukan ucapan Khalid bin Walid. Minggir kamu, aku baru masuk Islam, carry Bu. Ini semangat juga untuk kita Bu. Mestinya kita yang ngajinya carry, yang tahu ilmu agamanya itu carry, ketika ngaji lebih semangat Bu. Ketika beramal lebih semangat Bu. Dia masuk, kemudian dia syahid bersama 3 orang yang lain. Sahabat yang pertama Al-Haris bin Hisham, sahabat yang kedua Ayyash bin Abi Rabi'ah, sahabat yang ketiga Ikrimah Abi Jahal, suami dari Ummu Hakim. Minta semuanya sama Allah. Serahkan penghapusnya kepada Allah. Oh, menurut Allah keriting itu bagus kok. Maka yang datang keriting Bu. Jadi doa sama Allah, tulis rencananya Bu. Sampai hari ini saya masih senang Bu. Masih senang. Ini ada buku kecil, mana tadi Bu? Ini tulisannya, Masya Allah. Coba saya contohkan, saya berkali-kali menyontohkan. Mana ya Bu? Nah, rumput SD, daun bambu rumah kuning, mau beli nanas, ngecek cabai dan sayuran, bawang, berambang, telur di kulkas. Saya tulis Bu. Saya tulis. Mau balikin payung atau apa gitu, tak tulis. Hari ini saya mau apa, tak tulis. Serahkan penghapusnya kepada Allah. Sudah saya niatkan, pengen silaturahmi ke fulan, nggak sampai waktunya. Allah yang menghapus, tapi kita sudah punya niat. Tulis semua keinginan kita. Saya bahkan menempel tulisan seperti ini, saya tempel di styrofoam. Saya tempel di kamar, jeglek. Salah satu tulisannya apa? Saya pengen umrah ke Turki bareng Ustadz Felixio. Saya nggak kenal sama Ustadz Felixio Bu. Ketemu juga belum pernah. Ketemu langsung menatap itu belum pernah. Tapi saya senang kalau beliau menerangkan tentang Muhammad Al-Fatih itu. Masya Allah, kayak saya tuh hanyut di dalam. Ketika nonton filmnya Muhammad Al-Fatih itu jadi sangat menghayati karena cerita-cerita beliau. Ya Allah, supaya ke Turkinya nggak sia-sia, ini ke Turkinya harus sama Ustadz Felixio, bukan ke Kapado apa sih Bu? Nah, itu bonus kalau mau ke sana. Tempel, jedet. Pengen umrah, tempel, jedet. Biarkan yang menghapus itu Allah kalau ada yang nggak pas Bu. Minta rumah tuh jangan gini, ya Allah alit nopoho ya Allah. Yang penting kalau sakit misah saking mertua ya Allah. Ngontrak nopoho, mboten nopo-nopo ya Allah. Please ya Allah, jangan begitu kalau doa ya Allah. Kalau minta sama Allah yang besar ya Allah, yang luas ya Allah, yang manfaat untuk orang banyak. Kalau ngaji beliau-beliau manfaat karena rumah kita besar.
Syukur-syukur ada anak yatim, ada fakir miskin, minta tuh yang besar, minta sama zat yang maha kaya. Maka itulah lisan para suami. Masya Allah, lisan para istri menjadi solusi bagi suaminya. Sekarang ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata guru kita Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu kalau mau ngaji itu bersyair dulu. Ibu tadi mau ngaji bersyair dulu nggak buat suamimu? Atau sebaliknya ketika suami mau pergi bersyair dulu untuk ibu atau tidak? Imam Hajar tuh bersyair begini, sebenarnya saya nggak pengen ngaji karena saya tuh ingin selalu berdua dengan engkau wahai istriku. Tapi aku nggak punya pilihan, aku harus belajar, aku harus ngaji, aku harus cari ilmu supaya aku jadi istri yang baik. Biarkan siang harinya aku ngaji di Mafazah, malamnya aku bersamamu. Di mana, Bu? Di rumah. Begitu bersyair, Bu. Jadi sebenarnya nggak pengen. Mana mungkin ada suami bersyair seperti ini kalau istrinya tidak menenangkan setenang malam. Kalau istrinya ucapannya nggak bagus, kalau istrinya perliakannya, nggak mungkin ada suami bersyair seperti ini. Ibu pernah disairi suami apa enggak, Bu? Masa ibu sudah romantis panjang-panjang, jawaban suami iya, gitu. Jawabannya iya, begitu, Bu. Sudah panjang, maafkan, iya, begitu, Bu. Malah kalau suami saya tuh cok kebablasan karena telepon dengan pelanggan, nggih matur nuwun gitu, Bu. Jadi kalau telepon saya tuh ada matur nuwun begitu. Karena biasa telepon dengan yang beli toko kan, oh nggih sami-sami matur nuwun. Jadi kebablasan, Bu. Sudah panjang romantis dedet jawabannya iya. Wah, itu, Bu. Itu. Tidak mungkin ada suami yang mampu seperti itu kalau istrinya tidak baik di rumah. Maka berkali-kali ya Allah, Bu, kita ngaji bukan untuk lebih baik dari orang lain, tapi untuk lebih baik ketika kita menjadi istri. Ibu ngaji di mana-mana itu tujuannya supaya kita di rumah semakin bagus ketika kita berperan sebagai seorang istri. Yang terakhir, Ibu, kisah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini adik ini kena penyakit apa, Bu? Cacar. Kalau anak kecil kena penyakit cacar, bekasnya apa, Bu? Hilang. Tapi kalau orang tua kena penyakit cacar, biasanya bekasnya gimana, Bu? Sekarang sudah ada teknologi dermatologi, apa, Bu, yang untuk menghilangkan, pakai apalah yang oleskan tipis-tipis nanti lukanya straight matnya hilang misalnya begitu. Dulu nggak ada. Maka ada seorang laki-laki istrinya terkena penyakit cacar. Ketika istrinya terkena penyakit cacar, sang suami berkata kepada istrinya, mataku sakit. Masya Allah. Padahal matanya nggak sakit, Bu. Tapi suami ini ingin menjaga kepercayaan diri istrinya, ingin menjaga perasaan istrinya, bahwa bekas muka yang belang bentong begitu tidak mengurangi cinta suami sedikit pun. Dan bertambah hari, sang suami ini berkata, mataku bertambah sakit. Mataku bertambah sakit sampai nyaris tidak bisa melihat wajahmu. Dalam kisah ini kata Ibnu Qayyim, laki-laki ini berpura-pura tidak melihat itu selama 20 tahun sampai istrinya meninggal. Allahu Akbar. Seperti cerita, mungkin kita berkata ini tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu, maka mungkin terjadi. Dan tidak mungkin ada laki-laki yang sanggup melakukan seperti ini kecuali istrinya adalah istri yang baik dan salihah. Maka ya Allah, cita-cita kita itu jadi istri yang taat. Karena istri yang taat jaminannya apa, Bu? Surga. Maka wasiat yang pertama di dalam buku ini kalimatnya apa, Bu? Itu tadi, waqarna fi buyutihinna. Diamlah kalian di rumah. Buatlah suasana tenang di rumah. Jadikan rumah kita menenangkan. Lalu hadis yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan larang istri-istrimu ketika pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumahnya perempuan itu sebenarnya lebih baik bagi mereka. Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Pergi ke masjid dengan di rumah. Di dalam hadis ini, bahkan lebih baik kita diam di rumah ketimbang
Bagaimana kalau kita keluar rumahnya itu jalan-jalan nggak ada manfaatnya? Sedangkan di hadis ini dikatakan kamu tinggal di rumah itu lebih baik daripada kamu pergi ke masjid. Bagaimana kalau keluar rumahnya kita itu untuk perkara sia-sia? Bagaimana kalau keluar rumahnya kita ditambah siat. Kemudian jalannya juga gimana? Perbandingannya itu rumah dengan masjid saja lebih baik rumahmu bagi perempuan. Bagaimana kalau kita keluar rumah bukan dalam rangka berbuat baik? Lalu nanti di tema yang kedua 40 nomor keduanya, Masya Allah, apa Bu? Boleh wanita keluar rumah untuk hajat, di antaranya pergi ke masjid untuk taklim. Karena sebenarnya kita di sini itu sedang meringankan tugas suami Bu. Mestinya yang ngajarin ngaji itu siapa Bu? Nah, nanti bilang sama bapak di rumah, Pak, mestinya yang ngajarin ngaji mamah itu, berarti mamah itu kalau pergi ngaji sedang meringankan tugas gitu. Tolong hargai, nggak seperti itu ya Bu. Kita hanya butuh penghargaan dari siapa Ibu? Dari Allah, manusia tidak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi Mbak Eva balening Ibu, masjid dengan diam di rumah kata Rasulullah lebih baik mana Bu? Lah gimana kalau kita keluar rumah kok enggak untuk kebaikan? Tapi jangan diputus. Oh Mbak Eva tidak memperbolehkan perempuan keluar. Masih ada hadis yang kedua yang insya Allah kita akan pelajari di tema-tema selanjutnya. Boleh keluar rumah untuk hajat. Dan hajatnya itu hajat yang tidak melanggar syariat. Terakhir, perekat terkuat antara suami dan istri bukan cinta tapi agama. Apa ada yang kurang dari yang kita lihat di TV itu? Cantiknya dari kita tikel-tikel pinten Bu? Tikel-tikel peng birang-birang. Apa ada yang kurang dari keturunan mereka? Mereka juga keturunan orang yang baik-baik. Apa kurang harta mereka? Tidak kurang-kurang hartanya. Harta kita hanya seberapa yang kita saksikan di TV itu. Tapi mungkin ada yang dilupakan ketika seorang laki-laki memilih istri. Kriteria yang keempat yaitu agamanya harus baik. Maka Bu, cantik kayak apapun, kalau ndak sholat, kalau bicaranya kasar, kalau sama suami nyengol, di mana cantiknya Bu? Kaya seperti apapun, wanita karir bisa menghasilkan uang duit banyak-banyak, tapi tidak menghargai suami karena dia telah berpenghasilan. Di mana kebahagiaan rumah tangga Ibu? Keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan apapun, kalau dengan suami tidak takat, dengan suami membantah, di mana kebahagiaan rumah tangga Ibu? Tapi cantiknya pas-pasan. Ibu cantik apa pas-pasan Bu? Harus percaya diri. Cantik apa pas-pasan? Cantik. Keturunan orang baik-baik insya Allah. Harta itu sudah jatahnya Allah. Tapi saya ngaji saya mau ngaji supaya saya jadi istri yang baik. Minimal mempraktekkan yang kemarin ya Bu. Sama suami itu lembut, sering sikap. Suami marah, sikap. Kalau kemarin Ustadz Faldi bilang kalau istri marah suami harus, Ibu juga praktek yang seperti itu. Maka dulu saya ingat pernah membuat kajian di Mahfazah itu judulnya karena wanita ingin mesti anggapannya Ibu mau dibela sama Ustazah Eva kan Bu. Suami itu mestinya gini, salah Bu. Kalau pengen suaminya baik, jadikan diri ini baik. Kalau pengen suami kita bicara baik-baik dengan kita, kita pun kalau bicara dengan suami yang baik. Jadi istri solihah itu tidak nuntut suami baik, tapi menuntut diri sendiri menjadi baik. Insya Allah suami kita akan dibaikkan Allah. Ibu, semoga rumah kita yang kita huni saat ini dengan doa kita, Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta. Ya Allah, dimanapun Engkau tempatkan kami saat ini, di rumah yang sederhana, mungkin di rumah yang lebar ya Allah, semoga rumah yang kita tinggali saat ini menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Wa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hatta walau suamiku
Belum seperti yang para ulama sebutkan ciri-cirinya. Hablana ya Allah, datangkan, berikan kami hidayah, curahkan kami hidayah juga kepada pasangan kami, agar pasangan yang saat ini mendampingi kami menjadi pasangan yang selalu menyejukkan hati kami dan menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa. Itu kan doanya, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sebelum menuntut suami, ayo kita tuntut diri kita masing-masing menjadi wanita apa tadi, Bu? Setenang malam solihah. Ciri-cirinya apa tadi? Tenang, tidak gerusah-gerusuh. Ngendikane pripun? Sae, madosaken solusi napa menambah masalah? Mencarikan solusi kepada suami. Bisikannya baik napa elek? Suamiku romantis, suamiku baik, suamiku tampan, suamiku penyayang, suamiku dermawan, suamiku solih, gitu. Bisikannya itu baik-baik. Kemudian apa tadi, Bu? Menutupi aib, selalu membuat kenyamanan. Kalau mau tidur kayaknya nek niko mboten nonton pilotok, langsung apa, Bu? Langsung merem gitu ya, Bu. Nah, bolehlah meja makan tok, boleh. Kursi sudut tok, boleh. Jok mobil tok. Pokoknya di mana-mana pun dijadikan tok, dan toknya itu selalu tok yang bagus. Di mobil jadi kartok gitu ya, Bu. Oh iya, Bu. Di meja makan jadi apa? Meja makan itu bahasa Inggrisnya apa? Biar agak Inggris-Inggris gitu. Apa ya, Bu? Ya pokoknya gue lah dining talk gitu ya. Apa dining talk, macamnya dining apa dining lah. Dinner jadi dinner. Itulah semua tempat menjadi tempat pembicaraan kita, dan pembicaraan kita itu adalah doa, Ibu. Jadi pastikan masya Allah suami solihku, sayangku, dan seterusnya. Demikian, mari kita baca bersama yang terakhir ini. Perekat terkuat antara suami istri bukan cinta tapi, makanya kata-katanya litaskunu itu duluan, baru belakangnya mawaddah warahmah. Akan muncul manja-manja, centil-centil, romantis-romantis itu kalau kita sudah jadi istri yang menenangkan. Gere gak romantis prike wong bojone rupane awu-gawu, gak romantis prike karwane ngendikane kasar, nadanya tinggi. Latihan pertama, turunkan nada bicara. Napa, Bu? Bu, apa? Enggak, Bu. Gitu. Nah, masya Allah, dalam Mas itu suara Mbak Nuri yang sangat khas. Allahu Akbar. Beliau itu, doakan beliau ya, Bu. Beliau itu kalau dengan suami itu saya lihat fotonya itu selalu romantis, masya Allah. Bu, pejeti. Iya, gitu. Jangan engko dingin. Nah, tuh. Turunkan apa, Bu? Nah, itu latihan pertama kita, turunkan nada do re mi fa. Kita ambil nada yang paling rendah. Ibu dalam. Ora krungu, Bu. Dalam sayang, gitu kan, Bu. Terus ingat, tidak boleh bicara dengan suami menggunakan idhar. Idhar artinya apa, Bu? Gunakan bicara suami minimal pakai mat tobi'i. Berapa harokat? Coba, Bu. Ya, itu idhar. Bu. Ya, kalau mat wajib mutasil berapa harokat? 6. Yo, Bu. Iya sayang, itu mat wajib mutasil. Atau mat jaiz munfasil. Atau menggunakan ikhfa. Masih ingat, Bu? Ikhfa itu apa, Bu? Ikhfa itu apa, Bu? Samar-samar, bacanya jadi apa? Dengung kan? Yang itu ikhfa, Bu. Gelang dong yang, gitu, Bu. Kalung dong yang, itu ikhfa semua, Bu. Nah, jadi kalau bicara sama suami tidak boleh menggunakan yang ketawa hanya yang paham ilmu tajwid. Nah, Bu, makanya belajar ilmu bicara mat tobi'i atau mat wajib. Ibu dalam sayang. Nah, gitu. Ibu dalam, itu idhar. Enggak boleh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sebelum untuk yang bicara, sebelum untuk yang mendengarkan, semoga terlebih dahulu manfaat untuk yang bicara. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman? Ya, monggo Bunda. Sebelum saya tutup, saya akhiri dulu. Dari saya sekian, semoga ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang telah disampaikan, tidak bisa memahami dan mari kita amalkan. Ibu yang saya hormati, sebelum kajian ditutup adalah pengumuman bahwa minggu depan hari Sabtu insya Allah kita libur. Oh iya, Masya Allah. Ibu, mumpung saya kelingan, sepertinya sudah diumumkan bahwa Lebaran tahun ini berbeda. Monggo, ini semuanya jangan sampai mengurangi pahala kita. Yang mau puasa di hari Jumat, lalu sholat di hari Sabtu, monggo. Yang mau puasa di hari Jumat, tapi sholatnya di hari Minggu, monggo. Yang mau sholat di hari Sabtu, menyembelihnya di hari Sabtu, silahkan. Yang mau sholat di hari Sabtu, menyembelihnya di hari Minggu, silahkan. Jadi ambil kunci mulut kita. Ibu, sudah kunci mulut kita. Puasa Arafah, sholatnya milih. Nah, Bu, kita yang paling hati-hati menurut saya, Bu, puasa Arafahnya ikut jamaah haji sedang wukuf, sholatnya monggo ngikut yang mana, mau yang Sabtu atau mau yang Ahad gitu. Ibu, makatan itu dari Mbak Eva, semoga tidak mengurangi pahala kita. Yang dimampukan berkorban, semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.